Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kami dari kelompok 1, Posyandu kelompok 1 yang pada siang hari ini kami akan menjelaskan tentang informasi permasalahan dan solusinya yang terjadi di lingkungan Desa Sidodadi. Alhamdulillah ya ibu-ibu sekalian, kita di Desa Sidodadi ini ada 7 pos ya, jadi pos 1 dan pos sampai pos 7. Posyandunya dan alhamdulillah juga berjalan lancar. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang timbul di lingkungan kami di Desa Sidodadi. Saya ambil secara global aja nih, secara garis besar aja. Untuk yang pertama yaitu paket layanan di lingkungan kita di Posyandu, yaitu tentang KIA, Kartu Identitas Anak. Di mana di sini di KIA ini ada data balita, kemudian data ibu yang seharusnya memang di dalam KIA itu sudah tertulis lengkap. Adapun KIA bisa disediakan di setiap posyandu. Dan masalah yang timbul untuk KIA ini sendiri diantaranya sebagian besar ya ibu-ibu, warga kita itu kebanyakan ada, tapi tidak banyak sih, tidak membawa buku PIN ya atau KIA itu, sehingga petugas atau sebagai kader itu kadang-kadang kesusahan deh untuk mendata. Kalau misalnya warga sudah pernah datang, kemungkinan tidak ada masalah. Tapi kalau dia atau mereka itu warga pindahan atau baru, nah itu kadang kita kesusahan untuk mendata. Itu masalah yang pertama. Kadang ada juga yang datang itu, maaf ini tadi nggak tertulis juga, bukan orang tuanya, tapi mbaknya, pembantunya ya, ART-nya, atau mungkin kakeknya, atau mungkin neneknya. Jadi tidak tahu lengkap. Jadi kita mendata pun agak susah. Sementara buku tidak dibawa, itu masalahnya. Jadi nanti kami itu melihat potensinya yang ada itu pakai dampaknya gitu. Itu kita tidak bisa memasukkan ke aplikasi Indonesia Sehat karena data yang ada di buku PIN di KIA itu sendiri sudah harus kita lihat kan. Tapi kalau mereka tidak bawa pada saat pendataan itu, jadi kita tidak bisa melakukan pendataan untuk masuk ke aplikasi berikutnya. Kemudian yang kita lakukan sebagai kader itu salah satunya adalah memberikan penyuluhan atau memberikan pemberitahuan lah kepada warga melalui RT RW. Jadi mohon membawa fotokopi KK, fotokopi KTP, dan buku PIN pada saat datang ke posyandu. Seperti itu ya. Untuk yang kedua yaitu konseling gizi. Masalah yang timbul di posyandu kita, di lingkungan posyandu kita adalah gizi kurang. Kenapa bisa ada gizi kurang ini? Karena terkadang kita tidak menyediakan PMT atau makanan balita itu tidak dimasak sendiri, tidak masak sendiri. Kita kadang beli, kita kadang pesan ya, karena kita mikirnya ya saja. Itu, tapi tidak semua ya gitu ya. Terkadang ada ibu seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ya, potensi untuk stunting. Karena ya itu tadi kita kan beli. Kandungan gizinya kita tidak tahu di dalam makanan yang kita sediakan pada balita. Jadi seperti itu. Nah, untuk usulan kegiatannya, ya kita beri bantuan juga, dan sebisa mungkin kita sediakan sendiri. Jadi tidak beli di luar ya Bu ya, mungkin kita tidak tahu kandungan gizinya. Jadi kita bikin sendiri. Jadi kita tahu kandungan gizinya apa di dalam PMT tersebut. Oke, yang ketiga
ketiga yaitu remaja putih. Ya. Apa nih masalahnya yang ada di lingkungan kita? Untuk remaja putih biasanya kan kalau datang ke posyandu, soalnya kan masih muda kayak gitu. Sedangkan dampaknya itu dia sebenarnya banyak, jadi tidak bisa cek kesehatan secara berkala. Contohnya antara datang bulan atau tidak teratur. Itu kalau seandainya dia rajin datang ke posyandu, pastinya dia juga akan tahu konsultasi ke bidan langsung. Kok kenapa ya saya datang bulannya malah seperti apa? Jadi nanti bisa dikasih pengertian sama bidan langsung seperti itu. Untuk usulannya itu yaitu diberikan pengalaman kepada orang tuanya. Jadi kita merayu ke namanya, ke orang tuanya langsung supaya anaknya tidak tahu kalau setelah 8 bulan itu bisa konsultasi ke posyandu sama. Jadi nanti secara nggak langsung kita ngomong ke anaknya, dia diantar langsung Betul sekali. Iya, ABG sekarang kan malu ya Bu ya. Kadang-kadang kalau diajakin jalan, ayo ke posyandu nah, lapo Bu. Posyandu itu tempatnya emak-emak Bu. Izin aku, padahal kan ya nggak apa tuh diajak ke posyandu ya nimbang. Sehat nggak anu anak-anak? Iya Bu ya. Oke, yang berikutnya ini adalah catin, calon pengantin. Apa Ibu masalahnya yang timbul di lingkungan kita, yaitu spesialnya itu biasanya dia lebih takut atau malu kalau dirujuk atau diajak periksa kesehatan ke puskesmas. Kadang-kadang ada yang takut, aku takut disuntik, nggak usah jauh-jauh, saat sendiri juga ada seperti itu. Jadi nggak mau ke puskesmas karena takut disuntik, takut jauh disuntik. Setelah itu untuk prevensinya itu penyakit HIV kan lebih diperiksa semuanya Bu ya. Jadi mulai dari menular seksual atau tidak, itu kan kita bisa dari pemeriksaan rutin dari screeningnya itu nanti kita kelihatan. Jadi untuk potensinya itu kita harus dampaknya bisa terkena penyakit HIV dan lain-lain, dan juga beresiko stunting. Ya, karena garis besarnya catin ibu-ibu diperiksa nggak melulu hanya ini ya, suntik tete ya, tapi lain-lain kayak apa ini namanya Bu? Mengukur apa? Lingkar. Sesuai nggak nih kalau pengantinnya terlalu kurus kah atau timbangannya kurang kah, kayak gitu ya. Jadi diperiksa lebih detail, kita ajak ke puskesmas atau ke lembaga kesehatan masyarakat yang terdekat. Tuh. Biasanya Apa Mbak? Oh iya. Kalau sudah menikah, ya bisa dikonsultasikan. Ya, usulan yang diberikan apa? Biar mereka itu nggak keder ya, kita ajak ya. Catin ini juga ada pendampingannya ya Bu ya. Mungkin orang tuanya juga dikasih penyuluhan, dikasih berikan konsultasi juga, biar calon pengantinnya ini sehat. Oke, untuk sementara itu ya. Itu aja penjelasan dari kami kelompok 1 tentang posyandu. Terima kasih Ibu sekalian.